Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Ya, operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah tegas Perdana Menteri Hun Manet. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Menteri Informasi Kamboja Net Peatra menyebut aparat menggerebek 52 lokasi di 15 kota dan provinsi. Penangkapan dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan instruksi tegas untuk menindak sindikat penipuan daring. Jumlah pelaku utama telah dibawa ke pengadilan sementara tersangka lainnya akan dideportasi. Perdana Menteri Hun Manet memerintahkan aparat untuk tidak ragu menindak tegas jaringan penipuan online. Anggota bersenjata juga diminta untuk siap memberikan dukungan penuh terhadap operasi ini. Ia bahkan memperingatkan akan memberhentikan pejabat yang terbukti menghalangi jalannya penindakan. Bahkan lalu sedikitnya 270 warga negara Indonesia termasuk 45 perempuan ditangkap di wilayah Poipet. Adapun kota ini dikenal sebagai salah satu sarang sindikat penipuan dan judi online terbesar di Kamboja. Operasi serupa juga digelar di Pompeng, Sihanoukville, Kreti, dan Pursat. Berbagi sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, selanjutnya ini ada informasi terkait konser Coldplay ya. Cuman bukan konsernya di highlight, namun ada salah satu skandal lainnya nih, di mana CEO Astronomer Andy Byron resmi mengundurkan diri 3 hari setelah video dirinya dengan salah satu bawahannya di konser Coldplay viral di media sosial. Ya, Dewan Direksi Astronomer menerima pengunduran diri tersebut sebagai langkah menjaga nilai dan budaya perusahaan. CEO Astronomer Andy Byron resmi mengundurkan diri 3 hari setelah video dirinya dengan salah satu bawahannya di konser Coldplay viral di media sosial. Juru bicara Astronomer menegaskan bahwa perusahaan sangat menghormati nilai-nilai dan budaya masyarakat, di mana keputusan Byron mundur dianggap sebagai langkah terbaik untuk menjaga reputasi perusahaan. Untuk sementara, co-founder and chief product officer Pity Dejau ditunjuk sebagai CEO interim. Adapun nama Andy Byron mendadak jadi sorotan setelah videonya bersama Chief People Officer Kristen Cabot bermesraan di konser Coldplay di Boston, Amerika Serikat tersebar luas. Dalam video, Byron tampak memeluk pinggang Cabot dari belakang sebelum menyadari kamera merekam mereka. Aksi itu memicu spekulasi dan diskusi hangat warganet tentang hubungan keduanya. Selain itu, perusahaan menyebut Cabot saat ini dinonaktifkan sementara sambil menunggu hasil investigasi internal. Astronomer juga membantah rumor keterlibatan pegawai lain yang juga bernama Alisa Stoddard dalam peristiwa tersebut. Insiden ini semakin mencuat setelah vokalis Coldplay Chris Martin menyinggung pasangan itu di atas panggung dengan komentar jenaka. Berbagi sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, informasi kurang menggembirakan datang dari dunia industri game yang kembali diguncang kabar pemutusan hubungan kerja massal. Ya, pengembangan game global Virtuos baru saja mengumumkan PHK terhadap ratusan karyawan sebagai respon terhadap perubahan dinamika industri. Virtuos, pengembang game ternama dengan ribuan karyawan di seluruh dunia, resmi memangkas sekitar 7% dari total pekerjanya atau sekitar 270 hingga 300 orang. Sebanyak 200 posisi terdampak berada di Asia dan 70 lainnya di Eropa. PHK ini terjadi di tengah dorongan perusahaan menyesuaikan diri dengan kompleksitas dan perubahan permintaan industri game global. Tim pengembang Oblivion Remastered di Perancis, yang merupakan salah satu proyek sukses Virtuos, relatif aman dari PHK dengan kurang dari 10 posisi di Perancis yang terdampak. Namun tim di Asia terkena dampak lebih besar karena perusahaan berupaya menyelaraskan lokasi tenaga kerja dengan kebutuhan klien dan proyek yang semakin interaktif. Restrukturisasi ini dilakukan untuk memperkuat layanan co-development Virtuos
Dari rekayasa game end-to-end hingga produksi seni kreatif dan layanan rev service berbasis teknologi tinggi, dalam setahun terakhir Virtuos juga melakukan ekspansi besar melalui akuisisi studio-studio di Amerika Utara dan Eropa guna memperkuat kapabilitas efek visual, desain, pemrograman Unreal Engine. Ironisnya keputusan PHK dilakukan setelah peluncuran sukses game The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Namun kebijakan perusahaan yang dinilai terlalu banyak investasi pada proyek showcase tanpa royalti dan tekanan persaingan industri mempercepatkan keputusan efisiensi, termasuk penundaan kenaikan gaji dan pemotongan bonus sejak awal tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, startup teknologi berbasis kecerdasan buatan Perplexity AI tengah bergerak agresif untuk mengubah wajah browser di perangkat mobile. Ya, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah produsen smartphone agar browser baru mereka, Comet, bisa langsung terinstall otomatis sebagai browser default menantang dominasi Google Chrome yang selama ini menguasai pasar. Comet adalah browser berbasis Chromium sama seperti Google Chrome, sehingga pengguna akan merasa familiar. Namun yang membedakan adalah integrasi AI yang dalam, memungkinkan pengguna menjalankan berbagai tugas cerdas seperti menjawab email, menjadwalkan rapat hingga merangkum halaman web langsung lewat asisten AI bernama Sidecar Assistant. Kini Comet masih dalam versi beta dan tersedia untuk desktop sebelum meluncur penuh di perangkat mobile. Perplexity AI sadar tantangan besar karena Google Chrome memegang hampir 70% pangsa pasar browser mobile global. CEO Perplexity, Arafin Srinivas, mengatakan bahwa meyakinkan OEM akan mengubah browser default dari Chrome ke Comet bukan hal mudah. Meski demikian, perusahaan optimistis dengan teknologi AI yang ditawarkan sebagai keunggulan bersaing untuk menarik minat. Selain negosiasi agar Comet terpasang otomatis, Perplexity juga mendiskusikan kemungkinan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam asisten digital yang sudah ada seperti Samsung Bixby dan Apple Siri. Jika berhasil, langkah ini akan memperkuat personalisasi dan otomatisasi dalam ekosistem mobile yang selama ini dikuasai oleh raksasa teknologi. Perplexity AI sudah mengantongi pendanaan besar hingga $500 juta Amerika Serikat dan valuasi mencapai $14 miliar. Investor ternama termasuk Nvidia, Jeff Bezos, serta mantan CEO Google, Eric Schmidt, turut mendukung perkembangan teknologi ini dengan sumber daya besar dan mitra produsen smartphone. Perplexity siap mengguncang pasar browser dan ekosistem digital global. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap berbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.